Para muhibbin rahimakumullah, Imam Ahmad Ibnu Athaillah beliau mencontohkan cahaya-cahaya tadi dengan tunggangan kendaraan. Kendaraan itu, tunggangan itu kadang mau datang surangannya kepada kita. Bangun guring di Garanjang ada sepeda motor, mau lah ada, kadang mau. Nah, kendaraan beliau mencontohkan itu. Cahaya itu kendaraan kita menuju kepada kebaikan. Nah, kendaraan ini bisa kita dapat, kita miliki satu dengan sebab mewaris. Abah kah ada bisi kendaraan, mati sidin kita mewaris. Kai kah ada bisi kendaraan, mati sidin kita bisa mewaris. Nah, ini ia dicontohkan bahwa cahaya itu bisa kita peroleh dengan sebab zuriat yang saleh dahulu. Cahaya-cahaya tadi bisa kita peroleh dengan sebab zuriat kita dahulu, hebat-hebat orangnya. Pakaian kah wali, pedatuan kah ada wali, timbul kita tak umpat juga karena bagiannya. Nah, sama kita kendaraan tadi, kita kada tahu kisahnya, timbul dapat warisan. Nah, sama dengan cahaya itu. Cahaya ini bisa kita peroleh bil wirasah, dengan warisan. Awil hibati, kendaraan itu bisa juga kita peroleh dengan diberi orang. Kan bisa. Ada orang matahari kendaraan, berhadiah kendaraan, menghibahkan kendaraan. Itu bisa. Nah, demikian pula cahaya ini itu bisa kita dapatkan berkat doa-doa orang saleh kepada kita. Nah, orang-orang saleh ini mendoakan kita, yang ini mendoakan kita, ini mendoakan kita, banyak banget memberi kita nih. Nah, akhirnya kita dapat juga cahaya itu, lalu kita jadi orang yang tobat dari maksiat. Nah, lalu kita jadi orang yang selalu ingat kepada Allah karena dapat cahaya nang barian orang ini, nah orang-orang saleh ini. Au bil kasbi, atau tunggangan itu bisa didapat dengan usaha, mencari duit nang menurih, bakabun, mengambil upah, itu tak kumpul duit, nukar kendaraan. Nah, itu kan bisa. Nah, demikian pula cahaya ini bisa kita usaha, menuntut ilmu umpamanya, membelanjakan harta di jalan Allah, sosial. Nah, kalau kita ini ketujuh menuntut ilmu, walaupun belum bisa memakai lagi, walaupun belum bisa mengamalkan, tapi tuntut terus ilmu nih. Ada harta disosialkannya sehingga jadi orang pemurah. Nah, ini usaha untuk mendapatkan nur cahaya tadi. Nah, sama orang nukar kendaraan itu, mengumpulkan sini duitnya, kumpulkan sini, kumpulkan sini. Nah, jadi itu sesuatu faidah yang diambil daripada perumpamaan beliau ini, bahwa cahaya itu adalah seperti tunggangan kendaraan. Nah, apabila orang ini tunggangannya nih, warisan dapat, orang ini tunggangannya nih, berian orang ada, orangnya pulang cangkal becari, sugih beneran ini. Warisan dari kuitan sudah banyak, berian kekawanan banyak, orangnya pulang cangkal becari, sing banyakan misi harta tuh. Nah, sama halnya dengan cahaya ini. Orang ini punya juriat yang bagus, satu sudah. Yang kedua, orang ini selalu dicintai orang-orang saleh. Orang-orang saleh cinta lawan inya, mendoakan inya. Dua,
orangnya pulang cangkal nuntut ilmu, cangkal beribadah, nah saya akan selalu datang cahaya-cahaya kepada orang ini sehingga dia makin cepat jalannya menuju tujuan yang mulia tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, tunggangan atau kendaraan tadi itu memerlukan giza atau alaf atau apalagi BBM, bahan bakar minyak. Tunggangan sepeda motor ini kayak apa aja haratnya, belum ada minyak mau lah berjalan, kada mau jalan. Demikian pula cahaya-cahaya itu datang kepada kita, besarah datangan. Tapi kalau kada ada minyaknya, ingat situ tuh sampai di sana, kada bisa meluncur berjalan. Ngarannya gini tunggangan, macam kuda itu diberi makan, diminumi. Nah demikian pula cahaya ini. Ini perlu makanan, perlu minuman, yang dengan itu cahaya ini semakin cepat mencapai kepada tujuannya. Nah, apa makanannya cahaya-cahaya itu? Tergantung cahayanya. Yang pertama, matiyatul ula, kendaraan yang pertama. Ini nurul bidayah nih. Supaya nur bidayah ini yang dari maksiat nih cepat kepada tobat. Yang banyak dosa ini supaya cepat dihapuskan dosanya. Apa makanannya orang ini? Al-iksar min la ilaha illallah, memperbanyak la ilaha illallah. Itu BBM-nya, itu minyaknya. Makin banyak kita la ilaha illallah, makin hilangan dosa kita. Maka bila dosa ini hilang, otomatis ringan. Nah, bila ringan itu bisa terbang, lalu cepat sampainya. Jadi la ilaha illallah ini zikir yang paling baik untuk orang yang masih dalam bergelimang dosa. La ilaha illallah ini zikir yang paling baik oleh orang-orang yang ingin menuju kepada keselamatan. Rasulullah SAW bersabda, ujar Nabi kita, jaddidu imanakum aksiru min qawli la ilaha illallah. Nah, ujar Nabi, hanyari, perbaharui iman kamu. Iman. Ini orang-orang yang banyak lupa lawan Allah, yang selalu sibuk dengan urusan dunia. Ini buruk imannya, buruk, kada terawat. Nah, kada terawat imannya. Barang mengapa aja bila kada terawat tuh kada bagus. Lalu ujar Nabi, iman kita nang buruk nih karena banyak urusan duniawi nang kita urus, kesibukan kita mimpi guring urusan duniawi daripada sibuknya orang dunia nih. Orang tuh pedagang lah, pedagang yang sibuk dengan dagangan, mimpinya pedagang, mimpinya pulang kada jauh pada itu. Ada orang sibuk dengan berdagang, anak minta amalan memimpi Rasulullah, kabakah kadanya kawa sibuknya seharian lawan dagang, anak mimpi Rasulullah kada cucuk. Kalau sibuknya orang ini sehari-harinya amal salih, sibuknya nuntut ilmu, sibuknya baca salawat, minta amalan supaya mimpi Rasulullah, nah itu cucuk gitu. Karena mimpi kita itu wujud dari kesibukan kita. Nah, jaddidu imanakum aksiru min qawli la ilaha illallah. Zikir yang paling baik untuk orang-orang yang masih bergelimang dosa, yang ingin kebaikan, ingin tobat, nah, zikirnya itu la ilaha illallah. Rasulullah SAW bersabda, likulli syai'in masqalah. Tiap-tiap sesuatu itu, ujar Nabi, ada pengkilapnya.
ada pengkilapnya. Caramin itu ada pengkilapnya, bila kita gusok lawan itu mencilangnya. Lading nampinya betagar, bila digusok lawan itu mencilang ladingnya, tajam. Nah, kayak kendaraan, kayak kumpul apa itu maskalah, pengkilap. Apa aja ada pengkilapnya. Kacamata ada pengkilapnya, sapu tangan nah yang gisang-gisang mengkilapkan kacamata. Wa masqalatul qalbi az-zikru. Nah, pengkilap hati itu zikir. Hati kita nang beisi lawan dunia nih, itu kabur. Hati kita nang beisi lawan dunia itu kabur. Itu mesti dikilap. Sebelum berikit. Nah, pemangkilapnya zikir. Zikirnya apa? Wa abdalu zikri la ilaha illallah. La ilaha illallah ini. Jadi orang-orang yang hatinya banyak ingat dunia, hatinya banyak ingat dosa, lawan Tuhan banyak lalainya, itu yang paling tepat zikirnya adalah la ilaha illallah. Nah, ini makanannya, kendaraan yang pertama nih. La ilaha illallah. Wasaniyah yang kedua, ini lain lagi, lain kendaraan, lain minyaknya, ada yang pertamax, ada yang premium, ada yang solar, macam-macam kalau kendaraan tuh. Nah, yang kedua ini lain lagi, ini yang sudah bagus menuju kepada yang lebih bagus. Nah, ini makanannya itu adalah Allah, Allah. Nah, ini zikirnya. Orang yang sudah bisa tobat dari seluruh dosanya, orang yang sudah bisa ingat lawan Tuhannya, orang ini kada ada lagi berkaitan dosa, sudah berkaitan dosa kada ada lagi. Nah, ibadahnya sudah bagus orang ini. Nah, orang ini zikir yang paling tepat lawan ini adalah Allah, 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 Allah. Awalnya sudah hatinya sudah bersih, sudah. Nah, sudah bersih, ingatnya banyak lawan Allah, kesibukan dunia sudah kada, tapi ada lagi dunia kesibukannya. Ini zikir yang paling banyak, yang paling baik diperbanyaknya adalah Allah, 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 Allah. Wasalisah yang ketiga. Nah, ini orang yang sudah top menuju kepada yang paling tinggi. Orang yang sudah bagus, orang yang sudah mulia, dia ingin kepada ketinggian, kepada puncaknya, itu adalah zikirnya hu hu. Nah, itu makanannya, tunggangan tadi. Nah, hu 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 artinya apa? Hu itu dia. Nah, dia artinya hu itu. Kenapanya perlu zikir dia ini? Karena orang ini hanya kenal kepada Allah, yang lain pada Allah hanya kada kenal lagi. Jadi bila dia Allah sudah tuh. Kita dia macam-macam dia nih tuh. Karena banyak yang kita kenal si pulan, dia datang ya dia siapa? Kalau orang yang sudah kenalnya hanya lawan Allah, bila dia iya Allah sudah. Nah, jadi orang seperti ini zikirnya kada la ilaha illallah lagi, kada Allah Allah lagi, tapi hu itu zikirnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kira-kira yang paling tepat untuk kita ini yang kita perbanyak itu dahulu zikirnya la ilaha illallah itu. Karena kita masih dalam keadaan banyak lupanya lawan Tuhan. Kesibukan kita masih 75% atau 90% kesibukan kita duniawi. Mau kada mau kita mengakui itu. 90% waktu kita ini duniawi, hitung ya. Seminggu tuh hitung berapa hari, berapa jam, ukur dunia lawan akhirat yang kita sibuk. 90% urusan dunia kesibukan kita. Keguring-guring dunia. Ya tadi. Jadi kita macam ini yang paling patut tuh la ilaha illallah, zikir kita diperbanyak. Perbanyak la ilaha illallah, maka itu akan membersihkan hati daripada segala macam kotoran-kotoran tadi. Idza arada Allah ayyusila 'abdahu ila qurbihi wa hubbihi
waffaqahu lidzalik wa sahhala sabilah wa hayya man arsyadah. Apabila Allah menghendaki menyampaikan hambanya kepada kedekatannya, kecintaannya, Allah berikan taufik hamba itu untuk demikian. Allah permudah jalannya dan Allah sediakan ada orang yang membimbingnya. Bila Allah tuh menghendaki kita ini jadi orang yang mulia, bila Allah menghendaki kita jadi orang yang sampai kepada kecintaannya, kedekatannya, Allah beri kita taufik, Allah mudahkan jalannya, Allah sediakan guru pembimbingnya.